Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali ya, selamat pagi Indonesia kembali menyapa Anda di hari Senin ini. Gimana Jose? Marcel sehat? Sehat dong, kabar baik ya. Walaupun kayaknya cuaca nih kemarin sempat hujan seharian ya di beberapa daerah termasuk di Jakarta juga. Kalau Gemma, Jose sehat? Sehat sih. Tadi juga di Ciamis sampai badai ya, bahkan ada yang meninggal gara-gara pohon tumbang. Memang cuaca lagi ekstrim sampai bulan November pertengahan. Nah, ini juga berpengaruh kepada kesehatan diri ya. Kira-kira gimana ya harus menjaga kesehatan ini? Ya, kalau menjaga kesehatan itu tentu ada yang harian begitu ya, kita terus jaga pola hidup, tapi ada juga yang langkah antisipasinya tuh dengan mencegah. Nah, ini salah satunya dengan melakukan screening kesehatan. Mungkin Jose udah pernah ikut screening kesehatan belum? Ya, tentu beberapa kali ya, Marcel, berkaitan juga dengan hal-hal yang mungkin jangka panjang atau mungkin sakit jangka menengah, rutin bertemu dengan dokter, dari kendala-kendala sedikit itu memang udah harus jadi gaya hidup sehari-hari kita. Memang mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Betul, Tapi secara untungnya memang rutin. sudah ada program baru nih, Jose dan juga Marcel. Karena Presiden Prabowo Subianto di tahun 2025 akan mengadakan screening kesehatan gratis Oh, ini untuk semua gratis orang. ya? Gratis. Oke. Nah, jadi screening ini pemirsa akan dilakukan ya untuk menyasar ada sebanyak 52 juta penduduk pada tahun 2025. Ini berarti akan dimulai pada 1 Januari kah atau bagaimana? Mungkin untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan Januari ini akan menjadi orang-orang pertama ya yang merasakan cek kesehatan gratis, karena cek kesehatan gratis ini pemirsa akan diberikan bagi penduduk di hari ulang tahunnya. Nah, terkait dengan wacana ini sudah disebutkan dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI ya pada saat itu dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Oke, jadi cuma hanya yang berulang tahun doang yang bisa dapat screening ini ya, sayangnya ya. Belum menyeluruh harus tunggu ya. giliran. Tunggu giliran. Nah, tapi kalau untuk usia sendiri memang katanya akan difokuskan dulu untuk usia 50 tahun ke atas ya, meskipun sudah ada nanti kriteria-kriteria untuk perbedaan usia. Nah, ada 14 jenis penyakit juga yang akan dibiayai melalui skema jaminan dari Kesehatan Nasional ini. Ada apa nih, Jose? Ya, karena memang screening ini berdasarkan golongan tipe usia ya, Gemma, Marcel, dan juga pemirsa, penyakit yang berbeda. Kalau dari screening balita sendiri ini memang pemerintah ini menaruh fokus ya dari usia dini hingga usia dewasa dan terhadap kualitas kesehatan, diantaranya screening balita, screening remaja dan dewasa. Dan untuk screening bayi ini mendeteksi penyakit-penyakit bawaan lahir yang bisa diobati untuk kematian dan kecacatan sedini mungkin. Sedangkan untuk remaja difokuskan pada penyakit obesitas, diabetes dan penyakit gigi ya. Ini sebuah penyakit yang kaitannya kepada gaya hidup sekali ya. Remaja ini kita berarti ya. Bisa dibilang masih pantas. Beberapa tahun yang lalu. Dan sementara untuk screening dewasanya ini difokuskan pada deteksi kanker, kemudian screening lansia difokuskan untuk penyakit usia tua seperti untuk Alzheimer dan osteoporosis. Ini kedua ini sangat menyerang banyak sekali usia dewasa dan juga lanjut usia, Marcel. Oke, jadi memang kalau dari Istana sendiri mengatakan bahwa sebenarnya antisipasi meskipun nanti biayanya akan besar ya untuk screening gratis ini, tapi memang akan dicanangkan kalau sudah ada sehat dari awal, berarti biaya untuk perbaikan pengobatan akan lebih murah ke depannya karena sudah sehat semua nih masyarakatnya. Jadi kunci gaya hidup ya. Kuncinya juga tetap menjaga gaya hidup. Nah, soal penggolongan usia itu juga sebetulnya mempermudah ya supaya kemudian cek kesehatannya ini bisa lebih efektif sesuai dengan karakteristik ataupun kondisi dari usia masing-masing warga. Nah, terkait dengan lokasi screening, nah ini kira-kira bisa didapatkan di mana nanti ya? Salah satunya adalah ditempatkan di puskesmas dan juga sekolah dengan dilakukannya adanya pendataan lewat Direktorat Jenderal Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil. Jadi ini untuk lebih memudahkan lagi ya distribusi dari program ini supaya bisa menyasar seluruh kelompok masyarakat. Oke, dan kita akan melihat dan juga mendengar keterangan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berikut ini. Screeningnya kita bagi-bagi, screening untuk balita, screening untuk anak-anak, anak-anak itu maksudnya anak remaja itu di bawah 18 tahun ya. Kemudian screening dewasa dan screening lansia. Jenisnya beda-beda. Jadi misalnya untuk bayi itu ada screening namanya congenital hypothyroid atau congenital adrenal hyperplasia G6PD. Itu untuk penyakit-penyakit bawaan lahir yang kalau teridentifikasi dini bisa diobati, mencegah kematian dan juga kecacatan. Nah, kalau di remaja nggak ada screening itu. Remaja screeningnya lebih ke gigi. Remaja kita tuh 50% karies giginya. Mata, telinga, nggak bisa baca kan, itu sama obesitas, diabetes, itu dicek di remaja. Kalau di dewasa beda lagi, misalnya cancer mulai masuk tuh. Kanker payudara kan pembunuh nomor 1 wanita Indonesia, itu di dewasa harus di screen.
kanker serviks, pembunuh nomor 2 di screen, kanker paru, kanker kolorektal, usus di laki-laki itu di screen. Nah kalau lansia beda lagi, gimana Alzheimer, misalnya osteoporosis, itu kebugaran, itu juga dites di lansia. Jadi beda-beda sih. Oke, jadi kalau ada yang bilang sebenarnya sehat itu mahal, enggak, sakit yang lebih mahal Betul sebenarnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.